Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azkia dengan NIM 221442, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar di kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Ufian Nurseha MPD. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu mengenai pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Pengertian dari IPS ataupun yang dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial yang merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan manusia, lingkungan, dan interaksi yang mencakup sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, tata negara, antropologi, dan ilmu politik. Nah, sedangkan pengertian dari kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada pendidik dan peserta didik untuk menentukan cara, tujuan, dan mode pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, IPS juga sangat berperan penting dalam mewujudkan profil Pancasila, yang mana IPS juga menjadi sarana untuk mengembangkan kecintaan terhadap budaya lokal dan merupakan bagian dari kebinekaan global. Di sekolah dasar, pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka saat ini digabung dengan pembelajaran IPA ataupun dikenal dengan IPAS. Pembelajaran IPAS ini bertujuan untuk menyadarkan peserta didik terhadap lingkungan sekitar, baik dari aspek alam maupun sosial. Nah, IPAS juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik seperti membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Selanjutnya ada faktor pendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, faktor pendukung dari implementasi kurikulum merdeka ini yaitu ada kompetensi guru dan kebijakan pemerintah. Nah, kompetensi guru ini yaitu guru yang baik yang memiliki pemahaman terhadap kurikulum yang baru ataupun sekarang kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dan mengoptimalkan di kelas. Nah, sedangkan untuk kebijakan pemerintah ini yaitu mendukung sarana prasarana, kemudian melaksanakan pelatihan, pendanaan, dan sumber daya untuk memastikan bahwa kurikulum merdeka ini diimplementasikan secara efektif di seluruh sekolah. Nah, sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum merdeka ini yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan bersosialisasi, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga tantangan dalam penilaian, yang keempat kurangnya infrastruktur teknologi, yang kelima pendidikan budaya yang berubah, yang keenam yaitu tantangan dalam perlawanan, dan yang terakhir yaitu tantangan dari standar evaluasi nasional. Selanjutnya ada pendidikan multikultural. Menurut Maniom, pada tahun 2010 mengemukakan bahwa multikultural adalah suatu konsep ataupun gagasan yang mengakui dan menghargai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan individu, kelompok, maupun negara. Nah, pendidikan multikultural juga yaitu suatu proses penanaman sikap menghargai, jujur, dan toleran terhadap keberagaman budaya dalam masyarakat majmuk. Itu menurut Syariah pada tahun 2019. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang strategi pembelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran IPS harus mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek pembelajaran yang berorientasi pada proses, hasil, dan produk. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran IPS harus mengintegrasikan materi IPS dengan konteks lokal, nasional, dan global. Nah, konteks lokal ini dapat berupa kebudayaan, sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sosial di lingkungan peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran IPS harus mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif,
kritis, kreatif, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, strategi pembelajaran IPS harus mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi, menganalisis data, dan menyimpulkan kesimpulan serta menyajikan hasil pembelajaran mereka. Mungkin hanya itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.